Om Swastiastu. Selamat pagi, nama saya Ida Ayu Jasri Dewi dari kelas 10 IPA 4 nomor 10. Dalam video penilaian akhir tahun mata pelajaran fisika tahun ajaran 2020-2021, saya memilih topik yang ketiga, yakni bola yang dijatuhkan dari ketinggian. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui hubungan antara bola yang jatuh dari ketinggian dengan fisika. Langkah kerjanya yaitu: pertama, menentukan topik; kedua, menganalisis data; ketiga, menjanjikan data yang didapat; keempat, menarik kesimpulan. Hasil analisis data. Setelah saya analisis, ternyata bola yang jatuh dari ketinggian termasuk dalam GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yang dimana semakin dekat dengan tanah, maka akan semakin cepat kecepatannya. Hal ini terjadi sebab bola yang dijatuhkan dari ketinggian dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang bila mana semakin dekat dengan tanah, maka akan semakin besar pula pengaruh gaya gravitasinya. Bola yang dijatuhkan dari ketinggian ini biasa disebut sebagai gerak jatuh bebas dalam GLBB. Berikut adalah grafik dari penggambaran ketinggian bola terhadap waktu. Nah, bila kita ubah ke dalam tabel, maka akan jadi seperti ini. Di sini bisa terlihat bahwa sumbu X adalah gambaran dari waktu dan sumbu Y adalah gambaran dari jarak atau ketinggiannya. Ketika waktunya adalah 0,000 second, maka ketinggian adalah minus 0,112 meter. Ketika waktunya adalah 0,033 second, maka ketinggiannya adalah minus 0,179 meter. Begitu pula seterusnya hingga sampai waktu akhir yakni 0,264 second dan jaraknya adalah minus 0,886 meter. Bila kita lihat dari tabel ini, yang kemudian kita kembali lagi ke grafik, bisa kita lihat di sini bahwa grafik ini merupakan grafik berbanding lurus, di mana ketika waktunya bertambah, maka akan semakin dekat pula ya dengan tanah atau semakin berkurang pula ketinggiannya. Di sini ada 7 poin, ada 7 titik pengambilan gerakan bola dari titik 0,0 sampai kembali ke 0,0 lagi. Dalam GLBB, terutama gerak jatuh bebas, besaran pokok waktu dan panjang adalah yang paling digunakan dalam GLBB. Nah, dari besaran pokok waktu dan panjang ini, bila kita turunkan, maka akan membentuk besaran turunan kecepatan dan juga percepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Dan percepatan adalah perubahan kecepatan dalam suatu waktu. Berikut adalah beberapa rumus dari GLBB gerak jatuh bebas. Contoh pengaplikasian rumus GLBB gerak jatuh bebas. Sebuah bola dengan kecepatan mula-mula 0 dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Berapakah besar kecepatannya setelah 0,10 second? Kita tulis dulu yang kita ketahui. Dik, kecepatan mula-mula atau kecepatan awal VO sama dengan 0, kemudian gravitasi sama dengan 9,8 meter per second, atau setelah dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat, dan waktunya yakni 0,10 second. Dan kita tulis apa yang ditanyakan, besar kecepatannya setelah 0,10 second. Kita jawab, pertama kita tulis dulu rumusnya, kemudian kita ubah dari semua data yang ada, maka yang dapat hasilnya adalah satu, seperti yang saya bilang di awal, bahwa kecepatan adalah besaran yang memiliki arah atau memiliki vektor. Besar kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa besar atau seberapa cepat benda berpindah. Maka secara otomatis kecepatan juga memiliki arah vektornya. Dan bila kita gambarkan, maka di sini ada perumpamaan
jarak 1 meter, dan sebuah bola. Bila kita jatuhkan, maka bola akan bergerak vertikal ke bawah sehingga membentuk vektor Jadi, kesimpulannya, hubungan antara bola dengan fisika adalah bahwa bola yang dijatuhkan merupakan salah satu dari contoh gerak fisika, yakni GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.